Hampir selesai wajib militer, di hari terakhirnya dia justru membidikkan senjata ke arah rekan-rekannya. Mereka tertegun. Lalu, mereka bukannya takut, malah justru menarik laras senapan itu ke arah diri mereka sendiri. Bahkan sebuah tamparan keras pun terdengar. Namun, tamparan itu seolah menyadarkan Xiaopang. Awalnya dia berniat untuk melepaskan rekan-rekannya dan pergi. Namun saat dia hendak beranjak, 3 kali suara tamparan nyaring kembali terdengar. Baiklah. Amarah Xiaopang yang tadinya sudah padam kembali berkobar. Rekan-rekannya yang tak sadar tetap asyik mengobrol. Tiba-tiba terdengar suara dari bawah kaki mereka, disertai ledakan keras. Beberapa orang tewas seketika, sementara Xiaopang tak menoleh sedikit pun. Prajurit lain yang keluar memarahi Xiaopang langsung roboh ditembak. Dia mulai menyisir tiap ruangan, mencari kepala prajurit Ma, penindasnya. Suara tembakan membangunkan seisi gedung. Saat mereka membuka pintu asrama untuk melihat situasi, Xiaopang sudah berdiri di depan. Xiaopang bertanya keberadaan kepala prajurit Ma, tapi tak ada yang berani menjawab karena takut. Kesal tak mendapat jawaban, Xiaopang berteriak dan langsung menekan pelatuk. Hanya Xiao Shuai yang meringkuk di pojok selamat. Xiaopang sengaja mengampuninya karena hanya Xiao Shuai yang baik padanya. Seperti Xiaopang, ia pun sering dirundung. Xiaopang melempar senjata, mengajaknya mencari kepala prajurit Ma yang menindas mereka, lalu keluar duluan. Xiao Shuai yang ketakutan melihat ponsel rekannya. Ia segera membuka ponsel itu dengan sidik jari rekan tersebut, lalu menelepon ibunya, sang komandan divisi, untuk minta tolong. Awalnya, sang ibu tidak percaya. Saat terdengar tembakan di telepon, sang ibu sadar situasi gawat. Ia membawa ajudan dan pasukannya bergegas ke barak. Di sana Xiaopang telah menyisir asrama, tapi tak menemukan kepala prajurit Ma. Tersisa hanya kamar mandi. Yakin Ma di sana, ia memeriksa tiap bilik. Di bilik terakhir, Ma mendadak mendorong pintu hingga Xiaopang jatuh, lalu mencoba kabur. Xiaopang sigap menembak kaki Ma. Saat ingin menembak lagi, ternyata pelurunya habis. Demi melampiaskan amarah yang dipendam 2 tahun, ia terus memukuli kepala prajurit Ma. Saat wali kota tiba, pasukan khusus segera datang dan meringkusnya. Di ruang interogasi, Xiaopang tetap terdiam membisu meski terus ditanya jaksa. Ia baru bereaksi saat mendengar kabar bahwa ibunya menunggu di luar. Mereka pun dipertemukan, dan sang ibu berjalan dengan terpincang-pincang menghampirinya. Sambil menangis, ia bertanya mengapa ibunya tak bisa sabar setahun lagi hingga ia pensiun. Jaksa pun terharu melihatnya. Ternyata, Xiaopang melakukan ini demi ibunya yang sulit bergerak. Ia menceritakan kebenaran, karena tak ingin ibunya dihina sebagai ibu pembunuh. Setelah ia tiada, sejak awal masuk barak, Xiaopang terus dirundung seniornya. Ia dipaksa makan sisa sampah, dan bermain shoot dengan bayangan sendiri, sambil ditertawakan mereka. Parahnya, ia dipaksa main petak umpet, tapi tetap ia tahan. Sampai sehari sebelumnya, Komandan Ma bilang, "Aku mau pensiun, tahanlah diri. Hal pertama usai pensiun, aku akan ke warung ibumu, membalikannya, dan mematahkan kakinya lagi." Ia bahkan menirukan gerakan ibunya. Mendengar mereka akan menyakiti ibunya, Xiaopang tak tahan lagi. Malam itu saat berjaga, Xiaopang saat teman lengah, merebut senjata dan memukulnya pingsan. Lalu terjadilah adegan awal tadi. Jaksa militer sudah lama tahu ada perundungan di barak. Tapi karena kurang bukti dan dihalangi komandan, penyelidikan terhenti. Kini, berkat Xiaopang, jika ada satu saksi lagi, kasus ini bisa diusut tuntas. Sayangnya, banyak korban ternyata juga pelaku. Hanya Xiao Shuai yang mungkin bersaksi. Tak disangka, ibu Xiao Shuai sang komandan sudah menemuinya di RS. Ia tahu ada perundungan di barak, namun diam demi